saya mau menyampaikan satu daripada nasihat atau pesan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Pada suatu hari Rasul didatangi oleh seorang sahabat wanita, sahabat perempuan. Kemudian sahabat itu bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, gimana caranya supaya kita ini memiliki nilai yang lebih di mata Allah?" Kalau orang laki mereka berjihad, kalau meninggal matinya mati syahid. Kalau perempuan enggak seperti leluasa seperti laki-laki. Maka gimana caranya nih, kata sahabat perempuan, supaya kita bisa memiliki nilai lebih di mata Allah? Apa kata Nabi? Ya ayyatuhan nisa, wahai kalian semua kaum perempuan. Ini berarti nasihat Nabi kepada sahabat berlaku juga buat kita. Apa kata Nabi? Ya ayyatuhan nisa, kalau kalian pengen mulia di mata Allah, imla'na sudurahunna, isilah hati-hatimu dengan 3 perkara. Kalau kita pengen mulia di mata Allah, kalau kaum perempuan pengen mulia di mata Allah, isilah hatimu dengan 3. Pertama, isi hatimu bil ilmi, dengan ilmu. Yang kedua, isi hatimu dengan amal, wal amal. Yang ketiga, wal adab, isilah hatimu dengan adab atau akhlak yang mulia. Jadi kalau kita pengen mulia di mata Allah, ternyata kita nggak perlu berperang seperti orang-orang laki yang emang kita nggak bisa leluasa. Tapi Nabi menawarkan 3. Kalau pengen mulia di mata Allah, pertama hatimu diisi dengan ilmu. Alhamdulillah kita diwadahi oleh Ustazah Rohmah untuk berkumpul di sini menggali ilmu-ilmunya Allah. Bu, ilmunya Allah itu sangat luas, makin kita pelajarin makin merasa bodoh kita. Maka jangan pernah berhenti cari ilmu. Ilmu buat kita yang harus keluar nyari. Kalau Rasul ilmunya yang nyamperin beliau. Rasul itu Allah yang berikan ilmu melalui malaikat Jibril, turun satu persatu sesuai kebutuhannya. Tapi kalau kita manusia biasa, kalau kita nggak keluar cari ilmu, kira-kira ilmunya nyamperin apa kagak? Nggak akan nyamperin ya Bu ya. Nih hari Sabtu pagi-pagi kita isi hadir ke majelis ilmu. Maka duduknya kita di sini 1 jam, 2 jam, pasti ada sesuatu manfaat yang bisa kita bawa pulang. Berbeda dengan orang yang misalnya Sabtu-Sabtu dia berdiam di rumah. Maka dapatnya ilmu akan berbeda orang yang datang ke majelis ilmu dengan orang yang gak datang ke majelis ilmu. Makanya Bu, alhamdulillah bersyukur Allah ringankan langkah kaki kita buat datang ke majelis taklim. Karena buat kita tempat yang paling pas, yang paling cakep cari ilmu adalah di majelis taklim. Kalau kata ibu saya, majelis taklim tempat yang paling enak. Karena pertama aturannya nggak sesulit kalau kita cari ilmu di kursi kuliah. Lagian kita juga kalau daftar kuliah udah kagak diterima kali ya Bu ya. Ketuaan apa kemudaan? Ketuaan. Tapi alhamdulillah udah expired. Alhamdulillah kita duduk di majelis ilmu. Kalau kata ibu saya pertama enak, mau datang paling dulu boleh, mau datang belakangan boleh, datang bawa buku boleh, nggak bawa buku juga boleh, datang nulis boleh, nggak nulis juga boleh, datang ke sini begitu datang melek boleh, pas datang merem boleh nggak? Boleh aja ya Bu ya. Kan kalau kita duduk di depan kelihatan yang matanya rada ngantuk. Habis semalam anak saya kurang sehat sehingga kita begadang pas datang ke pengajian matanya rada ngantuk ya Bu ya. Sekalipun begitu boleh, meskipun dapatnya pasti akan berbeda.
Tapi yang paling penting duduknya kita di majelis ilmu, langkah kaki kita itu menuju ke sini tentu dalam tuntunan hidayah dari Allah Subhanahu. Maka cari kemuliaan di mata Allah dengan duduk di majelis ilmu. Ilmu apa sih yang paling cakep kita pelajarin? Dalam hadis Jibril dikatakan buat kita orang mukallaf. Apa itu mukallaf? Al-aqil wal baligh. Berakal dan udah baligh, maka wajib hukumnya mempelajari 3 ilmu. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fiqih, yang ketiga ilmu akhlak. Itu wajib. Pertama dengan belajar ilmu tauhid kita kenal Allah, kita tahu sifat-sifat Allah, sehingga dengan belajar ilmu tauhid iman kita semakin terasa. Yang kedua, kata dalam hadis Jibril dikatakan wajib mempelajari ilmu fikih. Dengan kita belajar ilmu fikih, Islam kita bisa kita laksanakan dengan baik. Yang ketiga, ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Dengan mempelajari ilmu akhlak, insya Allah ihsan kita juga semakin bagus. Maka alhamdulillah kita mempelajari satu di antara yang diwajibkan untuk seorang mukallaf, yaitu ilmu fiqih. Mudah-mudahan dengan mempelajari ilmu itu semakin kita bisa meningkatkan amaliyah kita dan semakin kita mulia di mata Allah Subhanahu. Memang kan dalam Al-Quran Allah dengan jelas mengatakan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Allah tinggikan derajat orang yang berilmu, beriman dan berilmu. Maka iman doang nggak sempurna kalau nggak pakai ilmu, ya Bu ya. Ada orang mengaku beriman, mengaku agamanya Islam, tapi nggak ada ilmunya. Dia salah dalam melaksanakan ibadah. Dia nggak sempurna dalam melaksanakan sholat. Kenapa? Karena iman doang nggak dilandasi oleh ilmu. Maka alhamdulillah kita hadir di sini, di majlis ini diwadahi kita untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis ilmu, Allah berikan kita banyak manfaat. Karena Bu, kata Nabi, dikatakan dalam sebuah hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum. Nih kan kita lagi kumpul nih, yang jumlahnya banyak. Lebih dari 3 orang, lebih dari 10 orang, bahkan hampir 50 orang berkumpul di sini. Yatluna kitab Allah, membaca daripada kitabnya Allah. Wa yatadarasunahu, dan mempelajari ilmunya Allah. Kecuali Allah turunkan 4 perkara bagi kita semua. Ini kita yang duduk di majelis, duduknya kita mencari ilmunya Allah. Allah turunkan 4 perkara buat kita. Pertama, Allah turunkan nazalat alaihimus sakinah. Orang yang duduk di majelis taklim, Allah turunkan baginya sakinah. Apa sakinah? Ketenangan hati. Maka orang kalau lagi duduk di majelis, Bu, rasanya hatinya senang, pikirannya luas, meskipun sebenarnya urusan dia banyak banget. Kenapa? Karena Allah janjikan nazalat alaihimus sakinah, orang yang duduk di majlis diturunkan baginya ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, orang yang duduk di majlis Allah turunkan rahmat. Nih kebetulan majlisnya namanya juga majelis taklim ar-rahmah, ya Bu ya. Jadi majlisnya ar-rahmah, Allah turunkan rahmat bagi mereka yang hadir di majlis. Yang ketiga, wa khaffathumul malaikah, Allah hadirkan malaikat yang jumlahnya ribuan. Hadir di antara kita nih. Cuma bedanya kita sama malaikat, kalau kita duduknya makan tempat, kalau malaikat hadir enggak makan tempat. Karena malaikat hadir berupa nur, berupa cahaya. Nanti selesai ibu ngaji, selesai pada pulang, malaikat pun kembali kepada Allah. Kemudian Allah bertanya, ya malaikati min aina anta, wahai malaikatku dari mana engkau? Ana min majlis ta'lim ar-rahmah. Apa yang kau lihat di sana? Mereka berkumpul, mereka mengkaji ilmumu, mereka membaca ayat-ayatku. Kata Allah, ya malaikati
Ishhadu anni qad ghafartu lahum. Wahai malaikatku, saksikanlah aku sudah berikan ampunan atas semua dosa-dosa mereka. Allah hadirkan malaikat bersama kita. Wa dzakarallahu fi man indah. Orang yang duduk di majelis, Allah sebut-sebut namanya di majelis para malaikat. Yang punya majelis bukan kita doang. Kita punya majelis, malaikat punya majelis, iblis juga punya majelis. Ya Bu ya? Tapi nama kita Allah banggakan di majelis para malaikatnya. Oleh karena itu, yuk cari kemuliaan di hadapan Allah dengan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, kata Nabi, kalau pengen mulia di mata Allah, wal amal. Hiasilah hatimu dengan amal. Amal yang mana? Amalun soleh, amal yang baik-baik. Ibu-ibu sekalian, izzud dunya bil mal. Orang meraih kemuliaan di dunia dengan harta, wa izzul akhirah bisolihil a'mal. Orang meraih kemuliaan di akhirat dengan amal yang soleh. Ibu pengen mana? Pengen mulia dunia apa pengen mulia akhirat? Pengen mulia dunia apa akhirat? Dua-duanya ya Bu ya. Dunia kita pengen mulia, akhirat kita juga pengen mulia. Tapi yang lebih penting buat kita adalah kemuliaan di akhirat. Karena kemuliaan dunia sifatnya sementara. Maka dikatakan izzud dunya bil mal. Biasanya orang di dunia mulia karena harta. Orang yang hartanya banyak biasanya orang elu-eluin. Begitu hartanya habis, dibuang dah, dijauhin dah, begitu ya. Tapi kalau akhirat, wa izzul akhirah bisalihil a'mal. Tapi nanti di akhirat orang akan mulia dengan amal-amal yang soleh. Makanya Bu, kata Nabi kalau kita pengen mulia di hadapan Allah, perbanyaklah berbuat amal. Karena amal itulah yang bakal jadi teman kita. Teman kita kapan? Nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu. Karena kata Luqmanul Hakim, Ibu kenal nggak sama Luqmanul Hakim? Belum? Kenalan ya Bu ya. Luqmanul Hakim kita tahu namanya. Allah abadikan menjadi salah satu surah dalam Al-Quran. Padahal beliau bukan nabi, tapi setiap lisannya berucap yang keluar adalah ucapan-ucapan yang hikmah, ucapan yang bijaksana. Maka pada suatu hari Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, ya bunayya, innan nasa salah satu aslas. Wahai anakku, manusia itu terbagi menjadi tiga. Sulusul lillah, sepertiga punya Allah. Wasulusul linafsi, sepertiga punya dirinya. Wasulusul lidudi, sepertiga lagi punyanya ulet. Nih badan kita nih kebagi tiga. Sulusul lillah, sepertiga punya Allah. Apa yang punya Allah? Ruh kita. Ibu bisa duduk di sini, bisa ngedenger, bisa ngomong, bisa senderan, bisa bergerak karena ada ruhnya. Tapi kalau ruhnya dicabut sama Allah, mati dah. Mau duduk didudukin, mau miring dimiringin, mau mandi dimandiin, buka baju dibukain. Kenapa? Ruhnya udah gak ada, sepertiganya udah hilang, tinggal 2/3. Sepertiga lagi punyanya ulet. Apa yang punya ulet? Jasad kita, badan yang setiap hari kita mandiin, kita bedakin, kita sabunin. Ketika kita meninggal dunia bukan lagi punya kita, tapi miliknya ulet. Tuh ulet girang Bu, kalau yang meninggal rada gemukan dikit badannya Bu. Kata ulet enak nih ya Bu ya, santapannya besar. Makanya ulet kurang begitu demen sama orang yang kurus-kurus. Wasulusul lidudi, sepertiga kedua punyanya ulet. Tuh ulet udah siap menyambut kita. Daripada jasad yang ketika hidup kita siapkan, maka sepertiga lagi hilang. Wasulusul linafsi, sepertiga yang terakhir punya kita. Dari seluruh badan kita yang kita punya cuma sepertiga. Apa yang sepertiga itu? Amal soleh kita. Amal itulah yang akan menemani kita. Maka kata Nabi, kalau pengen mulia di hadapan Allah, maka perbanyaklah berbuat amal-amal soleh.
Karena amal itu Bu yang bakal nemenin kita di dalam kubur. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, innal qabra yunadi kulla yaumin khamsa marratin. Kubur itu saban hari manggil kita 5 kali. Dalam hadis lain dikatakan khamsa marratin, dalam hadis lain dikatakan sab'a marratin. Ada yang mengatakan 7 kali, ada yang mengatakan 5 kali. Cuma suara kubur nggak nyampe ke telinga kita. Kira-kira kalau nyampe Ibu takut apa enggak? Apa kata kubur Bu? Ini terkait dengan amal soleh tadi. Kata kubur yang pertama, ana baitul wahdah. Wahai kalian semua calon penghuniku, aku adalah rumah tempat di mana kesendirian. Gak ada orang yang masuk kubur beramai-ramai, sekalipun pas hidup rame-rame, ya Bu ya. Maka kata-kata kubur faj'al laka munisan, maka bawa teman dari dunia. Dengan apa? Pertama biqiraatil Quran. Kata kubur biar di kuburan kagak sendirian, bawa teman dari dunia dengan banyak-banyak baca Quran. Itu yang pertama. Yang kedua kata kubur wa ana baituz zulma, aku adalah rumah yang gelap. Fanawwiruni, bawalah cahaya dari dunia. Bukan kita bawa lampu kita, bukan kita bawa senter kita. Fanawwiruni biqiyamil lail, bawalah cahaya dari dunia dengan bangun malammu. Yang ketiga kata kubur wa ana baitut turab, aku adalah rumah yang penuh dengan tanah. Depan tanah, belakang tanah, kanan kiri tanah, atas bawah tanah. Fahmilul firash, kata kuburan bawa deh tempat tidurmu dari dunia. Cuma bukan kasur kita, ya Bu ya. Kalau kasur kita bawa nggak muat. Apa kata kubur? Fahmilul firash bil amalis soleh, bawalah alasmu dari dunia dengan amal solehmu. Maka muliakanlah diri kita dengan amal. Perbanyaklah berbuat amal, sekecil apapun amal kita, kelak akan menemani kita di dalam kubur kita. Yang keempat kata kubur wa ana baitul afai, aku ini adalah rumahnya binatang-binatang buas. Semua binatang buas ada padaku kata kubur, maka bawalah bagimu fahmilut tiryak, bawalah benteng, bawalah penawar. Dengan apa? Dengan ucapan bismillah. Maka sering-sering kita baca bismillah Bu. Mau makan bismillah, mau minum bismillah, mau naik kendaraan bismillah, mau pakai baju bismillah, mau tidur bismillah, mau keluar rumah bismillah. Perkara sederhana tapi bisa menjadi penawar kita nanti ketika kita masuk ke dalam kubur. Dan yang kelima kata kubur wa ana baitu su'al munkar wa nakir. Dan aku adalah tempat di mana nanti ditanya oleh malaikat munkar wa nakir, maka banyaklah kalian mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur. Banyakin deh baca tuh kalimat itu. Bahkan dikatakan siapa yang setiap hari mengucapkan kalimat la ilaha illallah kulla yaumin mi'ata marratin 100 kali, maka nanti dibangkitkan dari kubur wajahnya seperti bulan purnama. Amin ya Rabbal. Bulan purnama bulatnya apa terangnya? Terangnya ya Bu ya. Kalau muka sebuletnya bulan purnama bulat banget, tapi yang dimaksud adalah terangnya. Karena bulan purnama kalau lagi terang, kalau lagi muncul cahayanya begitu terang. Oleh karena itu 5 tadi pesan kubur diantaranya kita suruh berbekal dengan amal Yang terakhir kata Nabi, siapa yang pengen mulia di mata Allah, hiasilah hatinya bil adab, dengan adab yang mulia. Ibu-ibu sekalian, Nabi kita diutus untuk memperbaiki akhlak. Makanya buat kita kalau kita pengen dipandang mulia oleh Allah, punya akhlak biar cakep. Orang Bu, ilmunya tinggi, levelnya doktor, profesor, tapi kalau nggak punya akhlak, orang nggak demen sama dia. Makanya kita mah biarin ya Bu, nggak kayak orang-orang, nggak sekolah yang sampai profesor, doktor, S3, S4, Ibu S berapa?
Es teler, es campur ya Bu ya. Meskipun kita nggak kayak mereka, tapi kalau akhlak kita cakep, di mana kita berpijak orang bakal demen sama kita. Kalau kata almarhumah ibu saya, orang yang akhlaknya bagus, di darat dia bisa jalan, di udara dia bisa terbang, di laut dia bisa berenang. Artinya dimanapun dia berpijak, orang bakal suka dan demen sama dia. Maka buat kita yuk sama-sama kita perbaiki akhlak kita. Akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap Rasulullah, akhlak terhadap orang tua, dan akhlak terhadap kita. Nih kita sayangkan nih beberapa belakangan ini kita lihat berita ya Bu ya. Berita di sosial media, di TV, banyak banget orang yang sudah hilang adabnya. Banyak banget orang yang udah nggak mentingin nilai-nilai kebaikan dari dirinya. Bahkan banyak orang yang menyalahi aturan padahal dia berkedok agama Islam. Ini yang sangat kita sayangkan. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, yuk kalau kita merasa alhamdulillah, kita mah akhlaknya udah alhamdulillah, tugas kita nih ngedidik anak-anak kita. Karena jangan sampai anak kita punya akhlak yang buruk, dia menzolimi orang lain dan dia juga menzolimi dirinya sendiri. Nauzubillah min zalik. Oleh karena itu ibu sekalian, 3 inilah yang Rasul perintahkan. Kalau kita pengen mulia di mata Allah, pertama isi hatimu dengan amal, isi hatimu dengan ilmu. Di mana cari ilmu? Datang ke majelis taklim. Yang kedua, isi hatimu dengan amal. Bagaimana caranya? Kerjakan amal-amal soleh. Dan yang ketiga, isi hatimu dengan adab yang mulia. Dengan memperbaiki akhlak kita, insya Allah Allah berikan kemuliaan buat kita, manusia juga ikut memuliakan kita. Amin ya Rabbal. Nah ibu-ibu sekalian, mungkin itu aja bekal awal kita sebelum nanti kita melangkah ke pengajian rutin kita membahas kitab fikih. Mudah-mudahan 3 yang menjadi pesan daripada baginda Rasul bisa kita jadikan motivasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Mm-hmm.